Huo Feng, lari sendiri, aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Kekuatan fisik Yu Jiameng telah ditarik secara serius. Kekuatannya awalnya rendah. Setelah konsumsi yang begitu lama, kekuatan spiritual di tubuhnya telah lama berkurang, habis. Saudari Jiameng, dengan kegigihan, Huo Feng menarik Yu Jiameng. Tinggalkan aku sendiri. Jika ini terus berlanjut, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Jika kamu masih memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia sekuler, beritahu ayahku untuk tidak mengkhawatirkanku. Yu Jiameng mendorong Huo Feng dan membiarkan Huo Feng kabur sendiri. Saudari Jiameng, aku tidak akan meninggalkanmu. Huo Feng ingin melafalkan Yu Jiameng. Tapi saat ini, Gao Qisheng telah memimpin seseorang untuk mengejar mereka, dan segera mengepung mereka berdua. Saya pikir Anda masih melarikan diri. Seperti yang saya katakan, tidak ada yang bisa lepas dari genggaman saya di sini. Petik 2. Gao Qisheng menatap Huo Feng dan Yu Jiameng, dan mengangkat mulutnya. Sudah kubilang, jika kamu menyentuh kami, kamu akan menyesalinya, tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Huo Feng menatap Gao Qisheng dengan kejam dan berkata, hahaha, tuan, aku akan menjadi tuanmu mulai sekarang, dan kalian berdua akan menjadi budakku. Gao Qisheng tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Huo Feng menyukai seteguk ini, dan dia bahkan mulai bermain peran pemilik. Gao Qisheng bahkan tidak tahu bahwa Phoenix Api adalah binatang suci. Mendengar kata-kata Gao Qisheng, Huo Feng dan Yu Jiameng saling memandang dengan cara yang sama, lalu berkata, bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Setelah selesai berbicara, Huo Feng dan Yu Jiameng tiba-tiba menyerbu masuk, nafas, dan langsung mulai meledakkan dirimu. Mau mati? Tidak semudah itu. Begitu Gao Qisheng melambaikan tangannya, keluarga Gao segera melangkah maju dan langsung mengendalikan Huo Feng dan Yu Jiameng. Tak satu pun dari mereka yang bisa meledakkan diri. Lagi pula, celah kekuatannya terlalu besar. Huo Feng dan yang lainnya ingin meledakkan diri adalah harapan yang luar biasa. Katakan, di mana gadis satunya? Gao Qisheng bertanya pada Huo Feng dan Yu Jiameng. Tapi mereka berdua tidak berbicara sama sekali. Mereka menatap tajam ke arah Gao Qisheng. Tuan muda kedua, kurasa yang lain masih di dalam gua, kata seorang anggota keluarga Gao. Pergi, cari aku. Gao Qisheng meminta anak buahnya untuk mencari. Hanya saja orang-orang ini sudah lama mencari di dalam gua, tetapi mereka tidak melihat Suyuki. Kakak, mungkin gadis itu sudah lama kabur. Dua wanita sudah cukup untuk kamu mainkan. Ayo cepat kembali, atau kakak laki-laki akan marah. Gao Qiji mendesak Gao Qisheng. Tanda seru. Oke, ayo kembali, tapi setelah kita kembali, jangan bicara omong kosong dengan kakak, tahu? Gao Qisheng mendesak Gao Qiji. Mengerti. Gao Qiji mengangguk tak berdaya. Segera, Gao Qisheng pergi dengan Huo Feng dan Yu Jiameng yang ditangkap. Tidak lama setelah Gao Qisheng dan yang lainnya pergi, seorang pria berjubah hitam lewat. Saat melewati lubang, sosoknya jelas berhenti. Segera setelah itu, tubuh itu menghilang dalam sekejap, dan masuk ke dalam gua. Setelah melihat sekeliling, pria berbaju hitam itu melihat ke tempat beku Suyuki, melambaikan telapak tangannya, dan dua nyala api langsung menyala. Tempat beku mulai mencair, dan Suyuki terlihat. Bulu api. Ada bulu binatang seperti itu di sini. Pria berbaju hitam itu menyingkirkan bulu api itu, lalu memeriksa tubuh Suyuki. Hidup, tubuh roh api benar-benar fisik yang langka. Hahaha, Tuhan membantuku, Tuhan membantuku. Pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Setelah selesai berbicara, pria berbaju hitam itu langsung mengambil Suyuki, lalu menghilang dengan cepat. Setelah pria berjubah hitam itu pergi, gua kembali tenang, dan lubang yang dalam perlahan membeku lagi di angin dan salju. Sepertinya tidak ada yang pernah ke sini. Angin dan salju masih melolong. Tuan Chen, menurut kecepatan kami saat ini, kami dapat mencapai tanah klan kami dalam 3 hari. Merepotkan. Wagu mengikuti Chen Ping dan berkata. Setelah istirahat malam, Chen Ping dan yang lainnya mulai melanjutkan perjalanan mereka. Untungnya, mereka semua adalah biksu. Dingin dan badai salju yang parah tidak menghalangi mereka sama sekali.
Kami mencoba yang terbaik untuk memilih tempat-tempat terpencil untuk bepergian untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Chen Ping juga tahu bahwa banyak orang akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Jika mereka bertemu musuh, itu akan merepotkan. Segera, Chen Ping dan yang lainnya melewati sebuah gua, dan disinilah Suyuki dan yang lainnya bersembunyi kemarin. Saat dia melewati gua, Chen Ping tiba-tiba berhenti di jalurnya, menatap kosong ke gua. Chen Ping, ada apa? Melihat ini, Liu Ruyan buru-buru bertanya. Chen Ping tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, dan berjalan perlahan menuju gua. Melihat ini, yang lain buru-buru mengikuti. Ketika saya masuk ke dalam gua, saya menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalam gua, tidak ada apa-apa. Tuan Chen, apa yang kamu cari? Wagang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat akrab, mereka tinggal di sini. Wajah Chen Ping sedikit bersemangat. Siapa yang tinggal di sini? Liu Ruyan bertanya. Chen Ping tidak berbicara, dan dengan lembut menopang dinding batu dengan kedua tangan, merasakan nafas yang sudah lama hilang. Sebelum dia menyadarinya, air mata Chen Ping mengalir di wajahnya. Setelah tiba di alam surgawi, Chen Ping tidak pernah menyerah mencari Suyuki dan yang lainnya. Tetapi dunia surga dan manusia sangat luas, dan menemukan seseorang lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, Chen Ping merasakan aura Suyuki dan Huo Feng. Nafasnya untuk mereka berdua begitu akrab. Melihat Chen Ping seperti itu, Liu Ruyan tiba-tiba menyadari, dan dengan lembut melangkah maju untuk menyeka air mata Chen Ping dan berkata, Chen Ping, apakah kamu berbicara tentang gadis-gadis itu? Liu Ruyan tahu bahwa Chen Ping masih memiliki anak perempuan. Teman juga ada di dunia manusia, tetapi mereka terpisah dan tidak dapat ditemukan. Chen Ping telah memberitahu Liu Ruyan semua tentang itu, lagi pula, mereka berdua sudah menjadi suami dan istri, jadi tidak ada yang disembunyikan. Tapi Ruyan Liu tidak peduli sama sekali. Tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Chen Ping, dia akan senang menjadi salah satu dari mereka. Chen Ping, karena kamu bisa merasakan aura mereka di sini, itu membuktikan bahwa mereka tidak akan pergi dari sini untuk waktu yang lama. Petik 2. Mungkin kita bisa menemukan mereka jika kita mencarinya. Liu Ruyan menghibur Chen Ping. Pada saat ini, Pot Ubin di samping tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Chen Ping menangis, dan bahkan kurang mengerti mengapa Liu Ruyan meminta Chen Ping untuk menemukan gadis-gadis itu. Wagang tahu bahwa hubungan antara Chen Ping dan Liu Ruyan pasti luar biasa, keduanya pasti sepasang kekasih. Bagaimana mungkin seorang kekasih masih menginginkan suaminya mencari gadis lain? 3 pahlawan pencuri aneh, teriak Chen Ping. Tuan Chen, apa pesanan Anda? 3 tuan pencuri hantu bergegas maju dan bertanya. Kalian bertiga, cepat dan cari di sekitar untuk melihat apakah Anda dapat menemukan beberapa gadis. Jika Anda menemukannya, tanyakan nama mereka dan segera laporkan kepada saya. Kata Chen Ping cepat, dimengerti. Ketiga pahlawan pencuri aneh itu mendapat perintah dan pergi dengan cepat. Chen Ping tinggal di gua sebentar, lalu pergi. Dia tahu bahwa tinggal di gua bukanlah pilihan. Dia masih perlu menemukan harta karun itu. Yuki, Huo Feng, kamu di mana? Jangan dalam bahaya. Chen Ping diam-diam berdoa di dalam hatinya, berdoa agar Suyuki dan Huo Feng tidak berada dalam bahaya. Tapi kali ini, aura kedua orang itu terasa di dalam gua, yang membuktikan bahwa mereka masih hidup dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Chen Ping dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka, tetapi untuk waktu yang lama, ketiga pahlawan pencuri hantu tidak menemukan Suyuki dan yang lainnya. Chen Ping hanya bisa memilih untuk beristirahat, dan menunggu kabar dari 3 pahlawan. Lagi pula, bepergian di lingkungan yang begitu keras menghabiskan banyak energi spiritual. Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak istirahat, tiba-tiba sesosok tubuh yang tidak jauh berlari ke arah mereka dengan panik. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung mengerutkan kening, dan segera memasang posisi bertahan. Ini adalah orang pertama yang mereka temui setelah mereka memasuki ujung utara. Wagang memilih rute yang sangat tersembunyi, tetapi dia tidak ingin bertemu siapapun lagi. Segera,
Sosok itu semakin dekat dan dekat, baru kemudian Chen Ping dan yang lainnya melihat ada binatang buas yang mengejar di belakang pria ini. Binatang itu sangat besar dan ditutupi rambut putih, dengan setiap langkah yang diambilnya, ia dapat membuat beberapa pemecah es di tanah. Semuanya hati-hati, ini monster beruang es, kata Wagu buru-buru. Pada saat ini, sosok itu telah datang ke depan, dan setelah melihat Chen Ping dan yang lainnya, dia langsung berkata dengan gembira di dalam hatinya, "Saudaraku, bantu aku, bantu aku." Chen Ping melihat lebih dekat dan menemukan bahwa orang ini benar-benar membelinya dari Wat Peta Harta Karun, Yuan Bao yang menyapaku. Tubuh besar Yuan Bao diselimuti angin dan embun beku saat ini, dan dia terus meminta bantuan kepada Chen Ping. Yuan Bao berada di peringkat kelima dari alam tubuh komposit, dan monster beruang es di belakangnya juga berada di peringkat kelima dari alam tubuh yang bugar. Meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, kekuatan monster yang sebenarnya umumnya lebih kuat. Selain itu, ujung utara adalah wilayah kekuasaan monster beruang es, jadi Yuan Bao tidak punya pilihan selain melarikan diri. Orang ini sangat jahat, dia telah menarik monster beruang es ke arah kita. Melihat ini, Wagu berkata dengan marah. Perlu diketahui bahwa monster beruang es peringkat kelima alam komposit ini, diperkirakan akan sangat sulit untuk dihadapi bersama. Lagi pula, orang-orang ini tidak kuat, dan tidak ada yang melampaui peringkat kelima dari alam tubuh yang kompatibel. Saudaraku, selamatkan aku, selamatkan aku. Berlari di depan Chen Ping, Yuan Bao berkata dengan terengah-engah. Kamu bajingan, kamu berada di tahap kelima dari Body Fit Realm, dan kamu tidak bisa mengalahkan monster beruang es. Sekarang datang ke sini untuk biarkan kami yang tidak sekuat Anda menyelamatkan Anda. Petik 2. Bukankah kamu sengaja menyakiti kami? Petik 2. Wagang berteriak pada Yuan Bao dengan sangat tidak puas. Yuan Bao tersipu, lalu memandang Chen Ping dan yang lainnya, dan menemukan bahwa mereka semua berada di peringkat kedua dan ketiga dari alam tubuh yang kompatibel, dan tidak ada yang mengungguli dia. Petik 2. Maaf, aku akan memancing monster beruang es itu pergi sekarang. Yuan Bao meminta maaf, lalu tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya, mencambuk angin dan salju, lalu berlari ke arah lain. Kakak Yuan, tetap selangkah. Kamu bukan es ini. Lawan Furbolg akan dimakan cepat atau lambat, jadi biarkan aku menghadapinya. Petik 2. Chen Ping menghentikan Yuan Bao. Kamu, Yuan Bao tampak bingung. Bagaimana bisa Chen Ping, yang berada di tingkat kedua dari alam kombinasi tubuh, mengalahkan monster beruang es di tingkat kelima dari alam tubuh yang bugar. Terlebih lagi, di tanah paling utara ini, monster beruang es masih memiliki bonus kekuatan. Chen Ping bukan lagi lawan. Saudaraku, aku menghargai kebaikanmu, tetapi dengan kekuatanmu, aku takut monster beruang es akan menamparmu sampai mati. Petik 2. Cepat dan lari untuk hidupmu juga, kata Yuan Bao, dan berlari ke samping. Tapi setelah berlari 2 langkah, dengan raungan monster beruang es, seluruh tubuhnya langsung berlari menuju Yuan Bao. Tanda seru. Tiba-tiba Bao menjadi pucat karena ketakutan, mengangkat telapak tangannya dan mendorong ke depan, mencoba untuk memblokir serangan monster beruang es. Tapi tubuh besar monster beruang es, ditambah dengan embun beku yang tak terhitung menutupi Yuan Bao di tubuhnya. Kali ini Yuan Bao tidak, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa menghentikannya. Pada saat kritis ini, Chen Ping tiba-tiba muncul dan mendorong Yuan Bao ke samping. Dan dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dengan satu tangan, dan cahaya pedang yang terang tiba-tiba menyembur keluar. San, Chen Ping mengeluarkan suara rendah, kecemerlangan tak berujung mekar dari pedang pembunuh naga, dan langit langsung menyala.